Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini waktu maghrib, dan baiknya waktu maghrib itu kita berzikir kepada Allah, zikrullah, kita membangun kesadaran kita, selalu menggugah kesadaran kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu waktu terbaik itu adalah di malam hari, dalam suasana yang mungkin saja hening. Ya, kalau terutama di sini, ini suasananya hening, sunyi. Ya, mungkin sebentar lagi akan banyak suara anak-anak, tetapi malam ini, saat ini, suasananya lagi hening, dan ini bisa membantu kita untuk zikrullah. Ini bisa membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya jiwa kita kembali segar, kembali basah, ya, tidak lelah, tidak penat, tidak kering, kerontang. Nah, supaya tidak kering kerontang jiwa kita, diri kita, jiwa kita, nafs kita, maka kita selalu zikrullah, menjaga hubungan kita dengan Allah dengan zikrullah. Dan zikrullahnya itu sederhana sekali metodenya, atau sederhana sekali caranya. Apapun yang dilakukan sekarang ini, boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring, ya, tapi jangan sampai dalam keadaan membawa kendaraan. Itu tidak disarankan, atau mungkin bisa dilarang saja. Bahwa kalau kita lagi duduk, lagi baring, itu kita bisa praktekkan zikrullah. Praktek zikrullahnya adalah pertama, kita bangun kesadaran bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu dan kita berada di dalamnya Allah. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu dan kita berada di dalam liputannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dulu kesadaran yang kita bangun. Nah, kalau kesadaran ini sudah kita bangun, kita sudah sadar, paham bahwa saat ini kita sedang berada dalam liputannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita semua berada dalam liputannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in muhitun. Bahwa segala sesuatu itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, dengan kesadaran ini, kita langsung tersambung, terhubung dengan Allah. Apalagi kalau kita bertambah kesadaran bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita. Jadi kesadarannya bertambah bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Kemudian ditambah lagi, Allah itu tidak hanya selalu bersama dengan kita, tapi juga dekat. Inni qaribun, di dalam Al-Quran kata Allah, inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Nah, karena inilah modal kita untuk selalu zikrullah, untuk selalu meruqyah diri kita, mengobati hati kita, mengobati jiwa kita, sehingga jiwa ini senantiasa dalam keadaan segar, dalam keadaan fresh, dalam keadaan fit, sama seperti badan kita. Nah, kalau jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita sehat, segar, nah, tentu kita bisa menjalani hidup ini dengan enak, dengan nyaman. Kita bisa menikmati semua kenikmatan hidup yang Allah sudah berikan kepada kita. Saat ini waktu maghrib, ya, bagi teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang di ruang Ruqyah Hati. Terima kasih sudah bergabung. Apapun kondisi teman-teman saat ini, ya, ini adalah momen di mana kita kembali kepada Allah, di mana kita menyegarkan jiwa kita, menyegarkan mental kita. Siapa tahu kebetulan sekarang ini mungkin lagi sakit, jiwanya lagi sakit, sakit hati, atau berat pikirannya, berat beban pikirannya. Nah, inilah momen di mana kita ruqyah diri kita dengan zikrullah. Zikrullahnya itu sederhana, yaitu kita pasang kesadaran bahwa kita ini berada di dalam liputannya Allah, berada di dalam Allah, berada dalam liputannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga secara otomatis kesadaran kita dengan Allah itu tersambung. Apalagi kalau kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah, kita bisa merasakan kebersamaan dengan Allah, bahwa Allah itu bersama dengan kita, Allah itu dekat dengan diri kita. Nah, dengan kesadaran ini kita melakukan zikrullah, dengan kesadaran ini kita melakukan ruqyah hati. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di ruangan ini. Ini adalah sesi ruqyah hati,
Ya, siapa tahu ada yang ingin meruqyah, mengobati hatinya, mengobati jiwanya, mentalnya. Siapa tahu lagi banyak beban pikiran. Siapa tahu ada peristiwa yang membuat sedih, yang membuat bingung, ada himpitan hidup. Nah, inilah momen kita ruqyah hati kita supaya semua masalah-masalah itu bisa kita atasi, paling tidak bisa kita ringan di pikiran kita. Kita tidak terbebani dengan masalah-masalah itu. Meskipun ada masalahnya, tapi karena zikrullah dengan ruqyah hati ini, kita bangun kesadaran dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita, kita bangun kesadaran bahwa Allah selalu bersama dengan kita tidak pernah sendirian. Jadi ingat, kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian, jadi kalau ada beban, ada masalah, kita tidak menanggungnya sendirian. Ada Allah yang selalu bersama dengan kita. Inilah momen di mana kita talk to Allah. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Ya, kita masuk ke ruang kesadaran. Kita sadar bahwa Allah itu ada, Allah itu meliputi segala sesuatu, kita berada di dalamnya Allah, kesadaran kita bangkit, kita merasa bahwa Allah itu bersama dengan kita merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita, kemudian kita panggil Allah. Kita panggil Allah, Allah, Allah. Nah, kalau kita panggil Allah itu, Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Selamat datang di ruang ruqyah hati. Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Jadi setiap kali kita memanggil Allah, Allah, atau kita pakai asmaul husna yang lain, ya Rahman, misalnya. Ya Rahman, misalnya. Nah, panggilan kita itu pasti Allah jawab. Jadi ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Ini adalah ruang ruqyah hati di mana kita meruqyah diri kita dengan cara membangun kesadaran bahwa Allah itu ada sehingga kita tersambung dengan Allah. Setelah kesadaran kita tersambung dengan Allah, kita panggil Allah, Allah menjawab panggilan kita. Setelah Allah menjawab panggilan kita, kita meminta. Jadi urutannya itu adalah panggilan kita dijawab. Nah, setelah kita dijawab, nah, barulah kita minta atau barulah kita berbicara dengan Allah. Sama seperti kalau mau menelpon seseorang, mau menelpon kawan, mau menelpon keluarga. Nah, tentu setelah panggilan kita dijawab, barulah kita berbicara dengan orang yang kita hubungi. Sekali lagi selamat datang, ini adalah ruang ruqyah hati. Kita mengobati diri kita, mengobati jiwa kita, mengobati mental kita. Kalau ada yang pikirannya lagi sumpek, lagi penat, ada yang pikirannya lagi berat karena banyak masalah, ini adalah ruang ruqyah hati di mana kita bisa membebaskan semua itu dengan terapi zikrullah. Nah, zikrullahnya itu tidak susah, itu mudah zikrullahnya. Zikrullahnya adalah kita masuk ke kesadaran bahwa Allah itu ada dan kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa jarak, tanpa perantara. Karena kita berada di dalam liputannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suasananya agak syahdu di sini, ada angin semilir dan daun-daun berjatuhan, berguguran. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di ruang ruqyah hati. Saat ini di sini selesai sholat maghrib, ya, pada maghrib. Jadi suasananya agak lumayan pas untuk kita zikrullah, untuk kita menyegarkan kembali jiwa kita, menyegarkan kembali pikiran kita, menyegarkan kembali perasaan kita. Nah, sehingga beban-beban yang ada itu bisa hilang. Jadi kita panggil Allah, kemudian setelah panggilan kita dijawab, kita minta kepada Allah, atau paling tidak kita curhat kepada Allah. Jadi curhatnya itu kepada Allah setelah panggilan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu, kata Allah. Nah, itulah cara kita mengobati mental kita, itulah cara kita memperkuat mental kita, itulah cara kita untuk stay waras, ya. Tetap berpikir waras di tengah berkecamuknya banyak masalah, ya, baik masalah internal, masalah eksternal, masalah dunia, ya.
Jadi selamat datang di ruang Ruqyah Hati. Anda sedang berada di ruang Ruqyah Hati, tempat kita semua menyegarkan jiwa kita, membuat jiwa kita kembali sehat, kembali bugar dengan zikrullah. Nah, zikrullahnya itu sendiri tidak sulit. Ya, bisa saja ketika sedang berada dalam kendaraan, bukan lagi berkendara ya, tapi berada dalam kendaraan, duduk, rileks, terus kita sambung kesadaran kita dengan Allah, kita panggil Allah, dan Allah menjawab panggilan kita. Setelah itu kita bicara kepada Allah, kita minta kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, itu model dari ruqyah hati. Nah, setiap diri Anda itu bisa meruqyah dirinya sendiri, bisa mengobati dirinya sendiri, bisa mengobati mentalnya, bisa mengobati jiwanya, bisa mengobati pikirannya, bisa mengobati perasaannya. Dengan cara apa? Dengan cara zikrullah, dengan cara menyambung kesadaran dengan Allah, duduk, kemudian panggil Allah, Allah jawab panggilan, setelah itu kita curhat, kita minta. Dan ini berlaku untuk segala usia. Ya, sistem ini atau model ini, metode ini, cara ini berlaku untuk segala usia. Untuk tingkat anak-anak pun, paling tidak usia SMP kelas 7 itu bisa, dan mereka bisa merasakan bagaimana tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa merasakan bagaimana kenikmatan memanggil Allah, dan kenikmatan panggilannya itu dijawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah dipraktekkan oleh banyak orang, mulai dari usia SMP kelas 7, itu usia 12 atau 13 tahun. Dan ini bisa berlaku untuk kita semua. Sekali lagi, ini adalah ruang ruqyah hati, di mana kita semua menyegarkan kembali jiwa kita, menyegarkan kembali pikiran kita, menyegarkan kembali perasaan kita, sehingga kita tetap stay sane, stay waras, tetap waras. Jadi meskipun banyak masalah, tidak ada orang yang hidup tidak ada masalahnya. Pasti semua orang yang hidup itu ada masalahnya. Masalah itu kapan berhenti? Ya ketika mati. Nah, jadi sepanjang hidup itu, sepanjang manusia itu hidup, pasti ada masalahnya. Nah, masalah itu kadang-kadang tidak real. Kadang-kadang masalah itu tidak terjadi atau belum terjadi. Kadang-kadang masalah itu hanya di pikiran saja adanya, tidak ada di dunia nyata. Apalagi kalau sesuatu hal yang diramalkan terjadi. Bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau begitu, itu kan belum terjadi. Dan kadang-kadang pikiran-pikiran itu yang membebani kita. Cara menghilangkannya, cara mengobatinya adalah dengan zikrullah. Zikrullah itu ada beberapa, tapi dasar-dasarnya adalah, atau caranya adalah, kita bangun kesadaran bahwa Allah itu ada, terus kita tersambung ke Allah, kemudian kita panggil Allah, ud'uni astajib lakum, kemudian kita bercerita, berbicara atau meminta kepada Allah, segera setelah panggilan kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Begitu sistemnya di ruqyah hati. Dan ini sudah dipraktekkan oleh banyak orang, ya, yang tentu saja yang saya temui, yang saya tawarkan, dan mereka bersedia mencoba metode ini, mencoba teknik ini. Dan ini mudah, ya. Tidak ada syarat apapun, tidak harus dalam kondisi ini, kondisi itu, tidak harus begitu. Duduk saja, santai, kemudian panggil Allah. Kalau panggilannya dijawab, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita praktekkan, insya Allah jiwa kita segar, jiwa kita sehat, pikiran kita segar, pikiran kita sehat, perasaan kita segar, perasaan kita sehat. Ini adalah ruqyah hati. Selamat datang di ruangan ruqyah hati. Terima kasih sudah bergabung, dan zikrullah ini tentu saja dipraktekkan, bisa dalam keadaan sendiri, bisa juga bersama dengan orang lain, bersama dengan orang-orang terdekat kita. Sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung di ruang ruqyah hati. Di sini kita belajar menyegarkan jiwa kita belajar menyehatkan pikiran kita, membuat perasaan-perasaan kita menjadi enak, menjadi segar, menjadi nyaman, ya, dengan metode ruqyah hati, di mana kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara tersambung dengan Allah itu adalah dengan menanamkan kesadaran bahwa Allah itu ada.
Kemudian Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk diri kita. Jadi kita ini selalu dalam liputannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini selalu berada di dalamnya Allah, di dalam liputannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in muhitun. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu meliputi. Nah, dengan kesadaran itu kita maju menjadi bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita. Jadi kita tidak pernah sendirian. Kalau kita lagi sendirian, maka pihak kedua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang selalu ada bersama dengan kita. Cuma kita tidak sadari atau kita tidak membuka kesadaran itu. Nah, cara membukanya adalah dengan itu tadi, bahwa kita Allahnya ada, kemudian Allah itu meliputi segala sesuatu, kita semua ini berada di dalamnya Allah, di dalam liputannya Allah, dan dengan itu Allah bisa bersama dengan kita, dan dengan itu Allah dekat dengan kita. Nah, begitu modelnya, begitu caranya. Sekali lagi, terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Ruqyah Hati. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sepotong yang disimak dari perbincangan ini bisa membantu menyegarkan pikiran. Ya, bisa membantu menyehatkan pikiran. Nah, ini sayup-sayup sudah terdengar suara masjid, ya, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ini pertanda bahwa waktu Isya, salat Isya akan segera masuk. Di sini sekarang waktunya pukul 7:04 malam. Jadi pukul 7:04 malam. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, sudah berada di Ruang Ruqyah Hati. Nah, di sini kita bisa menyegarkan pikiran kita dengan metode zikrullah, dengan metode membangun kesadaran. Di sini kita bisa mengobati penyakit-penyakit hati, kita bisa mengobati penyakit-penyakit pikiran, penyakit-penyakit perasaan dengan zikrullah, dengan membuka ruang kesadaran. Allah itu ada, Allah bersama dengan kita, dan kita tidak pernah sendirian. Selalu ada Allah yang membersamai kita, selalu ada Allah yang menemani kita. Nah, kita hanya perlu membuka kesadaran bahwa Dia ada, Dia dekat, dan kita bisa panggil Allah, kita bisa berkomunikasi dengan Allah, kita bisa berbicara dengan Allah dengan cara memanggil namanya. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Kemudian setelah jawaban kita, setelah panggilan kita dijawab, kita kemudian meminta atau paling tidak berdialog, berbicara atau curhatlah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah, saya punya masalah ini, bisa tidak dibantu, bisa tidak diselesaikan, bisa tidak dibuatkan makhraja, dibuatkan jalan keluar, ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dibuatkan baginya, dijadikan untuknya makhraja, tempat keluar atau solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi. Jadi kalau pikiran kalut itu, kita bisa duduk, kita bisa tersambung dengan Allah, kemudian panggil Allah, kemudian minta supaya masalah itu dibereskan. Ini hanya berlangsung dalam hitungan detik saja. Paling tidak 10 detik sudah selesai. Jadi ada masalah, bangun kesadaran bahwa Allah ada, kemudian panggil Allah, Allah jawab panggilan, ceritakan masalahnya, sudah selesai. Itu dalam hitungan detik biasanya. Ya, dalam hitungan detik, tidak sampai menit biasanya. Nah, tentu saja kalau mungkin masalahnya berat, masalahnya besar, tentu bisa memerlukan waktu yang lebih lama, memerlukan sesi fokus atau sesi kontemplasi yang lebih lama kalau memang masalahnya berat. Dan ini bisa dalam dalam hal apa saja bisa kita terapkan, kita praktekkan. Nah, sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak. Ya, selamat datang di Ruang Ruqyah Hati. Semoga apa yang dibincangkan ini ada sedikit sepotong yang bisa diambil, dimanfaatkan, dipraktekkan. Nah, terutama praktek zikrullahnya. Kita praktek bahwa Allah itu
bisa menjadi solusi bagi diri kita. Kita selalu berada di dalamnya Allah, di dalam liputannya Allah. Kemudian Allah itu selalu menemani kita. Jadi kita tidak pernah sendiri. Kalau ada masalah, panggil Allah, panggilannya dijawab, kemudian bercerita kepada Allah, insya Allah detik itu juga paling tidak beban mentalnya, beban pikirannya, beban perasaannya itu bisa hilang. Karena kita sudah kembalikan kepada Allah, kita sudah serahkan kepada Allah. Terima kasih. Sekarang kita berada di ruang ruqyah hati, ya, di mana di sini kita perbaiki diri kita sehatkan jiwa kita segarkan kembali mental kita, pikiran kita, terutama kalau ada beban-beban hidup, kita bisa membuat beban itu menjadi lebih ringan dengan memanggil Allah. Kemudian setelah panggilan kita dijawab, kita curhat kepadanya, minta kepadanya, dan itu dalam hitungan detik bisa teratasi. Ya. Jadi ini tidak memerlukan syarat apapun. Ya, cukup Anda membangun kesadaran bahwa Allah itu ada, Allah itu selalu menemani, ya, selalu membersamai, Allah itu waliyun, Allah itu teman, teman dekat. Ya. Nah, kalau kesadaran ini dibangun, panggil Allah, panggilan dijawab, minta kepada Allah, insya Allah semua bisa menjadi lebih ringan. Karena bebannya itu kita kembalikan kepada Allah, bebannya itu kita serahkan kepada Allah, dan daya yang kita gunakan itu adalah dayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah cara kita, cara mudah, cara praktis, cara cepat, supaya kita bisa kembali menyegarkan jiwa kita, supaya kita bisa kembali membuat pikiran kita menjadi lebih sehat. Nah, sekarang ini pukul berapa ya? Pukul 7:09 atau lewat 10. Ini menjelang waktu sholat Isya di sini. Nah, kalau sholat Isya itu ya berarti kita kembali berbicara dengan Allah. Kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini kita sedang membangun kesadaran bahwa Allah itu ada. Allah itu meliputi segala sesuatu. Karena itu kita berada di dalam liputannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berada di dalam liputannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti Allah menemani kita. Allah sedang menemani kita. Allah sedang membersamai diri kita. Nah, kalau kesadaran ini kita sudah bisa bangun, kita sudah bisa rasa, kita bicara kepada Allah, panggil Allah, panggilan dijawab, kita minta kepada Allah. Nah, insya Allah permintaan itu bisa dikabulkan. Paling tidak beban pikirannya itu bisa lebih ringan, bisa hilang. Nah, kalau bebannya itu hilang, bebannya itu ringan, bebannya itu menjadi lebih ringan, nah, kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Kita bisa fokus menikmati hidup. Kalau bebannya sudah hilang, ya, atau sudah jauh lebih ringan. Dan itu modelnya sederhana, duduk, santai, rileks, bangun kesadaran bahwa Allah ada, Allah sedang menemani, panggil Allah, Allah jawab panggilan, kemudian kita minta, kita curhat, kita bicara kepada Allah, instantly, dengan instan, dengan cepat, beban itu akan hilang. Perasaan itu kembali menjadi plong, ya. Ini bisa dipraktekkan dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Tetapi harus hati-hati kalau sedang berkendara, sedang mengemudi, itu harus hati-hati. Nah, kalau lagi berada dalam kendaraan, tidak sedang mengemudi, duduk sebagai penumpang, masuk kepada kesadaran bahwa Allah ada, masuk kepada kesadaran bahwa Allah itu teman, Allah itu wali kita, ya, Allah itu menemani kita. Nah, sebagai teman, kita bisa panggil Allah, kita bisa minta kepada Allah, kita bisa curhat kepada Allah langsung tanpa perantara. Nah, model ini, sistem ini, cara ini sudah dipraktekkan bahkan oleh siswa SMP umur 12-13 tahun. Dan biasanya mereka itu merasakan pengalaman tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada tandanya, itu ada cirinya. Ya, apalagi kalau pemula, kalau baru saja mempraktekkan ini, biasanya ada ciri-ciri umum kalau panggilannya itu dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri umum ini merata di semua orang yang sudah praktek, ya.
merata di semua orang yang sudah praktek. Jadi cukup duduk, rileks, santai, boleh baring, boleh lagi berjalan, kemudian buka kesadaran Allah itu ada, buka kesadaran bahwa Allah itu menemani, Allah adalah teman, Allah adalah wali, Allah adalah teman. Kemudian panggil Allah, Allah, Allah. Setelah itu ada jawabannya Allah, kita bicara kepada Allah, kita minta kepada Allah. Nah, begitu sistemnya, begitu metodenya. Nah, ini makin mendekati waktu sholat Isya, ya, beberapa saat lagi kita akan akhiri ruang ruqyah hati ini. Insya Allah kita sambung di kesempatan berikutnya. Nah, sekali lagi, ruqyah hati itu adalah model, metode, cara kita mengobati, meruqyah diri kita sendiri. Ya, kalau ada masalah mental, ada masalah pikiran, ada masalah perasaan, itu kita bersihkan semua itu, kita bersihkan masalah-masalah itu dengan ruqyah hati. Cara meruqyah hati itu adalah dengan membangun kesadaran bahwa Allah ada, Allah adalah teman, Allah selalu ada menemani, karena itu bisa kita panggil. Dan ketika Allah kita panggil, Allah jawab panggilan kita. Setelah kita merasa bahwa panggilan kita dijawab Allah, kita bicara kepada Allah, kita curhat kepada Allah, kita minta kepada Allah, dan itu bebannya itu biasanya langsung instantly hilang secara instan biasanya bebannya. Nah, tentu saja kalau mungkin makin berat atau lebih berat, ya itu bisa bervariasi frekuensinya atau bervariasi durasi lamanya. Tapi pada umumnya pengalaman setiap orang yang praktek ini itu instan, itu cepat responnya, cepat keluar dari masalah, ya. Karena ayatnya di Al-Quran itu disebutkan bahwa waman yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dijadikan baginya untuknya makhraja, jalan keluar. Nah, demikian, ini sudah mendekati waktu sholat Isya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung. Kita sambung di kesempatan berikutnya. Nah, ini sudah ada masjid yang melantungkan azan Isya. Sekarang posisinya jam 7:15 malam. Terima kasih yang sudah berada di ruang hati, yang sudah bergabung di ruang ruqyah hati. Kita ketemu di live selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.